to Naninu Podcast. Podcast dari grup Naninu yang berisikan opini kami tentang suatu hal yang menarik perhatian kalian. Hope you enjoy to the podcast with us. Oke, sebelumnya host kalian di sini bukan lagi Fatan ataupun Farhan. Dari episode sebelumnya, jika kalian pendengar setia Naninu Podcast. Pasti kalian familiar dengan suara ini, atau kalian juga sudah lupa, but it's okay. Perkenalkan, saya Fauzi, host yang mungkin sudah kalian lupakan. Saya pernah jadi host di episode pertama dan kedua. And that's it. Sisanya saya di belakang layar. By the way, podcast kali ini saya nggak ngomong sendirian, tapi ditemani oleh teman SMA saya yang bernama Rehansyah. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Rehan. Halo. Gimana kabar Rehan? Baik-baik aja Tia? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Anda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Han. Alhamdulillah. Nah, yang penting sekarang tuh kita inginnya sehat aja. Tuh. Oke, mungkin kita bakal masuk ke topik pembicaraan kita ya. Topik pembicaraan kita kali ini tuh akan menyinggung tentang lingkaran. Atau lebih dikenal sekarang tentang circle pertemanan di dunia perkuliahan. Topik ini pure dari pandangan kami tentang sebuah circle pertemanan. Oke. Jadi pure dari pikiran kami. Terus topik ini juga mungkin akan menyinggung sebagian atau semua pendengar sekalian. Jadi jika kalian ingin mengkritik atau memberikan saran, kalian bisa nge-DM kita di IG baru kita di Naninu Group. Oke. Mungkin langsung aja Han, gimana Han? Masuk ke pertanyaannya. Boleh. Oke, gas ya. Gas. Oke, pertanyaan pertama nih Han. Menurut lo, apa yang orang lain artikan sebagai suatu lingkaran pertemanan gitu? Oh ya, kalau menurut gue sih suatu lingkaran itu kayak atau circle pertemanan itu ya ada teman, ada circle kelompok, ada circle bermain, ada circle belajar, ada circle buat bisnis, ya kan? Kalau menurut gue sih circle itu ya apa ya? 2, 3. Menurut gue kalau circle, kalau apa yang diartikan sebuah lingkaran pertemanan atau circle tuh beda-beda ya. Ada circle bermain, ada circle belajar, ada circle buat bisnis. Ya tergantung kitanya aja sih nempatin dirinya di suatu circle itu. Oke, berarti dari lo sendiri itu circle pertemanan, terus circle permainan, circle belajar, sama lain-lain itu berarti beda-beda kan? Punya kelompoknya masing-masing gitu ya. Oke. Terus ada lagi nih Han, pertanyaan kedua nih Han. Menurut lo kan circle sendiri itu ada tahapan apa aja? Kayak kan kalau di circle di stage pertemanan itu yang dari sumber internet yang gue baca ada dari kenalan, teman sama teman dekat, terus kemudian jadi sahabat. Terus dari circle sendiri ada apa aja? Kalau menurut gue sih yang pertama pasti kenalan dulu ya. Setelah kenalan tuh pasti jadi teman. Nah tapi setelah jadi kenalan dan teman tuh untuk ke tahap selanjutnya tuh ada seleksi alam itu menurut gue kayak kalau nyambung, kalau sejalan, terus kalau nyaman tuh kayak bakal bisa ke tahap selanjutnya kayak jadi teman dekat jadi sahabat terus udah sahabat jadi ya pokoknya tambah dekat gitu. Tapi kalau misalkan dari kenalan terus jadi teman terus kayak nggak nyambung kayak ya nggak cocok gitu berarti ya jadi teman aja kalau menurut gue. Karena waktu itu gue juga pernah gue ngalamin juga gitu kayak gue cuma punya teman les doang, teman les gue terus jadi karena kita nyambung terus jalan terus kayak padahal kita nggak ada ikatan belajar bareng, nggak ada maksudnya nggak ada yang harus berkepentingan bersama gitu, cuma teman les doang kayak jadi sampai sekarang tuh masih main gitu udah 3 tahun 4 tahun paling kayak jadi cuma teman les doang gitu. Kurang lebih stage dari kayak circle itu kurang lebih sama kayak stage pertemanan gitu ya. Tapi kalau dalam circle itu kayak cakupannya lebih luas daripada pertemanan doang. Iya, lebih dari 2 orang. Oke. Terus ini ada lagi Han, pertanyaannya. Buat diri lo sendiri, pernah atau sudah belum merasakan keuntungan berada dalam suatu circle? Kalau berada keuntungan di suatu circle pasti pernah ya. Pasti ngalamin sih kalau menurut gue semua orang yang ada di circle itu pasti ngalamin keuntungan. Kayak misalkan gue ya. Misalkan gue tuh
Jadi circle gue tuh ada circle SMA ya, itu ada anak arsitek, ada anak sipil dari universitas lain. Terus jadi gue tuh kayak yang tadi nggak ngerti AutoCAD, terus jadi karena teman gue punya gue punya circle, terus gue punya teman anak arsi sama sipil lain tuh kayak gue jadi bisa belajar dari dia. Nah, terus selain itu juga gue jadi karena kita punya circle tuh kita jadi tahu info-info yang harusnya kita belum tahu, kita karena circle jadi kita ada yang ngomongin terus kita jadi tahu gitu. Terus ya gitu sih. Kalau menurut gue pasti ada untungnya satu circle ya, nggak mungkin nggak ada untungnya gitu. Iya. Walaupun mungkin ya suatu circle itu toxic, tapi pasti ada suatu keuntungan di dalam situ ya pastinya. Pasti. Oke, itu mungkin 3 pertanyaan awal. Nah, kemudian mungkin gue punya random question nih, punya pertanyaan random nih. Nah, lu boleh pilih salah satu aja dari 2 pilihan ini secara cepat ya, Han. Gak apa kan? Okay. Boleh. Nih, pertanyaan pertama. Circle satu climate atau circle campuran? Gimana? Circle satu climate atau circle campuran? Campuran. Terus segitiga atau kotak? Kotak. Kotak atau circle? Circle. Circle besar atau circle kecil? Circle kecil. Toxic dihormati atau normal biasa? Normal. Circle kuliah atau SMA? SMA. Satu angkatan atau beda angkatan? Satu angkatan. Kakak tingkat atau adik tingkat? Ada tingkat. Oke, itu aja pertanyaan randomnya. Mungkin kita bakal lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Gas ya. Nih, pertanyaan keempat sekarang nih. Sekarang, lo punya circle gak, Han? Circle pasti punya ya. Gue punya circle SMA, circle SMP, circle kuliah juga ada. Berarti banyak ya? Iya. Oke deh. Berarti lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Menurut lo sendiri, circle sekarang lo itu toxic gak? Atau pernah gak sih lo berada di circle yang toxic? Kalau sampai saat ini sih, kalau untuk circle toxic circle tuh menurut gue belum ngalamin ya. Tapi kalau yang gue alami itu toxic friendship. Toxic friendship ya. Iya, kalau circle sih kayak apa ya? Kayak nggak boleh kayak ngelarang-larang teman buat main sama teman yang lain. Terus kayak kalau misalkan kita main sama yang lain terus teman yang ini yang cemburu tuh kayak toxic kalau menurut gue sih. Terus kayak apa lagi ya? Apa itu? Kayak tapi itu bisa dikat nggak? Bisa. Kayak ya gitu sih. Itu ngomong apa sih ini? Friendship, toxic friendship. Oh iya. Ya kalau menurut gue sih ya banyak sih, menurut gue sih itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kalau menurut gue ya itu aja salah satu contoh kecilnya itu aja kalau menurut gue. Kalau dalam konteks circle sendiri, menurut lo sendiri tuh circle bisa dikatakan toxic itu kayak gimana? Kalau misalkan nggak ada yang datang terus yang lain ngomongin ngejelek-jelekin, kalau menurut gue sih itu udah toxic ya. Berarti kayak misalkan lo diajakin nongkrong gitu ya, terus salah satu dari circle lo tuh nggak ikut, terus orang itu diomongin tuh dalam tongkrongan gitu ya. Iya. Oke. Itu udah dikatakan toxic ya berarti ya? Kalau menurut gue sih iya, gitu aja udah toxic, soalnya kayak ngejelek-jelekin ya, maksudnya bukan diomongin, biasanya dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin ya, bukan diomongin doang ya? Kayak nggak harusnya datang jelek-jelekin, terus nanti besok ini datang dijelek-jelekin juga kayak. Jadi ya nggak bagus aja gitu kalau menurut gue. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut lo sendiri nih, kan kita udah kuliah nih. Penting nggak sih kita punya circle kuliah yang mungkin aja toxic? Gimana Tuhan? Penting nggak? Kalau menurut gue sih kalau udah toxic, kalau gue pribadi tuh
gue lihat dulu beberapa lama gitu, beberapa 2 bulan, setengah 6 bulan sampai setahun tuh gue lihat dulu gimana gitu ya orangnya. Misal kalau misalnya kita punya circle gitu terus toxic ya, siapa tahu orang bisa berubah gitu kan. Kalau misalkan sampai ya udah selama itu nggak berubah juga, berarti emang ya salahnya di dia bukan di circle-nya menurut gue. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih, An. Lu bisa ngelihat orang itu satu frekuensi sama lo tuh kayak gimana? Biar masuk ke dalam circle lo. Yang pasti kalau diajak bercanda nyambung ya. Terus ya kita nyaman aja ngobrolnya gitu, nggak kayak yang canggung. Terus kayak apa ya? Kalau gue sih gitu. Kalau uh, gue nggak nyaman tuh kayak gue jadi diam, jadi nggak bisa ngobrol tuh. Gue jadi nggak nyaman gitu. Jadi tapi kalau misalkan udah kayak udah nyambung, udah nyaman ngobrol tuh kayak udah ini kalau menurut gue. Betul ya. Berarti yang pertama yang lu cari itu orang itu satu frekuensi dalam hal bercanda gitu ya? Ya nggak bercanda juga sih, karena sejak kayak nyambung aja itu menurut gue udah ini sih udah bisa gitu. Oke. Nah, habis itu ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Han. Jika harus memilih, lo lebih baik dari toxic circle dengan manfaatnya tersendiri. Mungkin kayak mendapatkan kenikmatan sendiri kayak seperti uang, tebengan, atau yang lainnya. Atau keluar dan lu sendirian gitu. Kalau menurut gue sih, kalau toxic banget, kalau misalnya udah nggak bisa dimaklumin tuh ya gue keluar sih. Kalau gue ya. Berarti lu nggak apa-apa gitu sendirian gitu tanpa ada circle gitu? Kan teman nggak dia doang nih, circle nggak dia doang, kayak gue bisa nyari teman yang lain yang lebih baik, apa yang lebih, maksudnya ya toksiknya juga bisa dimaklumin gitu. Maksudnya nggak, kita juga harus, kalau misalnya toksik yang nggak bisa dimaklumin tuh kayak udah jahat banget ya. Mending nggak usah sih kalau menurut gue, mending kita keluar aja daripada kita tertekan di circle itu, kita makan hati terus tiap hari demi sesuatu yang itu menurut gue sih nggak, kalau menurut gue ya. Berarti lu nggak apa-apa gitu sendirian. Tapi kan lu percaya nggak sih atau bener nggak sih nih kayak pernyataan dari seseorang kalau dunia kuliah itu tanpa circle itu kayak lu nggak bisa bertahan hidup gitu? Iya bener sih kalau gue ngerasain ya. Soalnya kita bisa ngerjain tugas bareng, kita bisa nanya-nanya tugas bareng, kita bisa ulangan bareng gitu loh. Kalau misalnya nggak punya circle tuh kayak apa ya, kayak nggak bisa aja gitu kalau gue. Kalau sendiri-sendiri itu kayak seenggaknya minimal punya teman belajar bareng deh. Nggak punya circle nggak apa-apa, yang minimal tuh punya teman belajar bareng. Kalau misalnya sendiri itu kayak nggak bakal bisa kalau menurut gue. Ya berarti yang penting walaupun nggak punya circle lu punya satu orang gitu yang dekat sama lo gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya lagi nih, Han. Apa yang sekarang udah lo lakuin buat bikin kayak tadi kan lu punya toxic friendship ya? Nah, toxic friendship itu nggak jadi toxic lagi gitu. Apa yang udah lu usahain? Sebenarnya toxic tuh berasa kayak ada ininya, ada apa namanya, benar kan Ji, kalau misalkan yang itu namanya apa sih Ji, yang faktor pendorong tuh apa? Faktor pendorong apa ya? Motivasi. Oh iya. Kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya dia menjadi toxic tuh menurut gue sih ada faktor pendorongnya ya. Kayak misalkan dia kesepian, atau dia nggak punya kasih sayang dari orang tua, atau dia broken home. Jadi dia tuh kalau menurut gue sih mencari. Jadi karena dia nggak ada masalah, dia gabut, jadi nyari masalah kalau menurut gue ya. Terus cara gue memperbaikinya ya, apa ya? Belajar dari kesalahan yang ada aja sih. Jangan sampai terulang lagi ke depannya. Terus di apa lagi ya? Dimaklumin masalah temennya gitu. Terus dicari. Kalau misalkan dia marah, apa dia nggak ngajak kayak udah ngajak ribut karena punya masalah. Kita kan nggak tahu ya mereka punya masalah pribadi apa gimana. Kalau misalkan dia marah, dia apa nyari masalah gitu, menurut gue sih diemin dulu gitu, jangan ditantang juga pada saat itu, karena pasti kita nggak tahu ya dia punya masalah apa enggak kan.
kita yang ngomong kayak kita ininya nanti gitu, ngajak ngebalesnya nanti, jangan di udah dia punya masalah terus kita tambah-tambahin kita tantang lagi, malah menurut gue sih malah jadi gitu, malah jadi berantem menurut gue. Jadi ya gitu sih menurut gue cara ngatasinnya. Terus lama-lama ya udah jadi sana yang ada sih menurut gue, jangan sampai terulang lagi di depannya. Berarti yang pertama kayak menurut lo itu kita empati dulu gitu ya, berempati dengan dirinya dulu, habis itu mendengar masalah dia. Jadi nggak boleh langsung ngambil kesimpulan dulu ya. Kalau menurut gue. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir nih Han. Gak apa-apa nih Han, terakhir nih. Oke. Karena dari awal tuh kayak kita belum nanyain tuh arti circle dari diri lo sendiri. Jadi apa arti circle sebenarnya menurut diri lo sendiri? Benar dari diri lo. Menurut gue sih yang bisa menerima kekurangan, yang bisa menerima kekurangan, yang bisa menerima kelebihan, dan yang nyaman aja sih kalau menurut gue. Karena kalau misalkan udah nyaman tuh kayak udah mencakup semuanya. Kalau menurut gue sih yang pertama sih nyaman aja sih. Kalau misalkan udah nyaman tuh kayak kekurangan kelebihan tuh semuanya tuh udah pasti diterima gitu kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan dari dasarnya emang gak nyaman, emang gak nyambung, kalau menurut gue sih gak bakal bisa gitu ke depannya juga. Jadi yang pertama sih nyaman kalau menurut gue, circle tuh. Penting nyaman dulu ya, berarti nyaman udah ada, berarti sisanya kayak langsung mengikuti gitu ya. Nih, mungkin gue ada pertanyaan lagi nih Han, dari diri gue buat lo. Ada gak sih pesan yang ingin lo sampaikan ke circle lo? Apa ya? Jangan toksik. Jangan ada circle dalam circle. Apa ya? Kalau ada masalah diomongin bareng-bareng. Terus ya apa ya? Saling melengkapi aja sih kalau menurut gue. Berarti yang penting itu saling melengkapi dalam sebuah circle. Iya. Menutupi kalau kekurangan yang ada gitu ya. Oke. Nah, pasti kan ada kekurangan kelebihan ya. Iya pasti ya. Mungkin jika kayak ada kelebihan, terus mungkin ada juga dalam circle itu yang iri dengan kelebihan kita. Betul. Iya kan juga. Oke. Mungkin itu aja dari podcast untuk kali ini. Terima kasih juga buat tamu kita ya, Rehansyah sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Terima kasih. Malam-malam ini. Maaf kalau sebelum itu, kata. Sebelum itu gimana? Pesan apa tuh, ada nggak pesan kesan buat podcast kita? Ya, semoga sukses ke depannya. Semoga makin terkenal. Maaf kalau salah kata atau yang menyinggung atau menyinggung berbagai pihak. Nggak mau promosi IG lo atau apa gitu? Siapa tuh yang dengar? Oh ya, oke, follow Rehan Muhadzib B-nya 2. Gitu, guys, follow guys. Rehan Muhadzib B-nya 2. Oke deh. Mungkin itu saja podcast kita deh untuk kali ini. Saya Fauzi selaku host dan tamu kita Rehansyah. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.